Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya diberi pertanyaan oleh beberapa orang dalam kondisi social distancing dan juga anjuran pemerintah bahwa gereja-gereja, bahkan semua tempat ibadah agama apa saja kita beribadah di rumah. Bagaimana dengan perjamuan kudus yang akan kita lakukan, karena beberapa waktu ke depan kita akan ada pada Jumat Agung dan Paskah, dan biasanya dalam acara Jumat Agung itu gereja-gereja seluruh dunia itu melakukan sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau kita dalam kebaktian biasa kita di rumah, kita punya solusi dengan kebaktian online. Bagaimana dengan perjamuan kudus? Nah, saya terus terang beberapa hari ini memikirkan ini, dan pada kesempatan ini mungkin saya berikan beberapa pendapat saya supaya bisa menolong kita sekalian. Ini juga bisa menolong gereja-gereja yang juga memikirkan bagaimana caranya, atau untuk pendeta-pendeta, mungkin pikiran-pikiran saya ini bisa menolong kita. Nah, saya punya beberapa usul. Pertama adalah karena kita ada kebaktian online. Karena kita kebaktian online ini kan biasanya acara berjalan seperti biasa, liturgi kita berjalan seperti biasa, kita nyanyi dari gedung gereja dipandu oleh WL atau pemimpin liturgi, lalu jemaat mengikutinya. Demikian juga doa, khotbah dan sebagainya. Maka sebenarnya kita bisa melakukan perjamuan kudus juga. Nah, ini mungkin butuh koordinasi di mana seluruh jemaat, majelis jemaat mengkoordinir sehingga seluruh jemaat itu ada perjamuan, peralatan perjamuan. Dalam hal ini adalah roti dan anggur, maksud saya. Nah, itu bisa disediakan oleh majelis jemaat untuk didistribusikan ke seluruh jemaat di rumah-rumah. Atau mungkin dengan koordinasi tertentu, keluarga bisa mempersiapkannya sendirian. Roti dan anggur, dan semua kebaktian online berjalan seperti biasa sampai pada prosesi perjamuan kudus itu bisa dipandu secara online. Jadi misalnya saya sebagai pendeta, nah saya bilang mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus secara online. Mereka yang mengikuti kebaktian secara online diajak berdoa, diajak nyanyi, lalu pada saat saya minta supaya roti diangkat, nah semua mengangkatnya, makanlah, minumlah, sampai doa penutupan selesai. Semua bisa mengikuti secara online. Dan saya kira itu tidak mengurangi maknanya. Memang mau dikata bagaimana lagi dalam kondisi seperti ini. Nah, lalu muncul pertanyaan berikut adalah bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengikuti secara online. Walaupun kita melakukan kebaktian online, tapi kan juga ada yang tidak bisa mengikutinya karena akses internet yang tidak tersedia, atau perangkat-perangkat untuk menampilkannya tidak tersedia. Nah, itu jadi kendala. Saya tahu juga beberapa gereja itu tidak melakukan kebaktian secara online, tapi mereka hanya mempersiapkan liturgi kebaktian, nanti diserahkan kepada kepala rumah tangga atau seorang dalam rumah tangga itu yang memandu acara. Jadi kebaktiannya itu offline, tidak online, tapi tetap dilakukan di rumah. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Kan mereka tidak bisa ikut panduan online di dalam perjamuan. Nah, untuk itu saya punya dua usulan. Pertama, mungkin pendeta-pendeta itu membuat sebuah rekaman, rekaman video jalannya prosesi perjamuan. Jadi tetap doa, mari kita berdoa, mengajak jemaat berdoa. Sampai dengan amanat soal perjamuan kudus, pesan-pesannya, sampai pada berdirinya, makan roti, minum anggur, doa syukur dan sebagainya, itu direkam. Nah, sampai dengan doa berkat. Nah, rekaman itu yang dibuat dalam file-file yang lalu akhirnya didistribusikan. Nah, walaupun mungkin orang banyak tidak punya perangkat online, tapi kan HP ini kan punya. Nah, maka tinggal saja didistribusikannya ke HP, dibuat filenya tidak terlalu besar, dimasukkan atau dikirim ke WA, sehingga kebaktian bisa berjalan. Misalnya kebaktian di rumah dipimpin, karena ada liturgi, dipimpin oleh kepala keluarga. Tapi sampai pada prosesi sakramen perjamuan itu diputar. Karena ada HP juga bisa connect ke TV. Nah, mungkin lebih bagus kalau di connect ke TV kan dengan layar yang lebih besar. Tapi kalaupun tidak, di HP tetap ikut panduan. Sehingga
biarpun dilakukan di rumah, ya, tetapi tetap ikut panduan video tadi, ya, ikut panduan video yang sudah didistribusikan. Itu kedua. Ya, ini memungkinkan. Kemarin juga ada gereja yang mereka tidak kebaktian online, hanya dibagikan liturgi saja. Lalu mereka minta pada saya, bisakah Pak Esra mempersiapkan khotbah 15 menit untuk mereka? Jadi akhirnya saya sudah rekaman khotbah saya dari hari Sabtu, sudah saya khotbahkan. Sudah direkam, mereka ikut liturgi dari gereja mereka. Pada saat khotbah tinggal mereka connect dengan TV dan mereka ikut dari TV khotbah saya. Selesai khotbahnya, mereka lanjutkan lagi dengan liturgi. Sampai doa berkat, saya juga rekaman untuk doa berkat. Ya. Pada sampai doa berkat mereka play lagi dan ada doa berkat dari saya. Nah, hal yang sama bisa dilakukan untuk perjamuan kudus. Lalu yang ketiga, ini memang lebih berat. Kalau memang semua itu tidak bisa, maka menurut saya dalam hal ini mungkin ya rata-rata kita ini majelis cukup banyak karena jemaatnya juga banyak. Mungkin perjamuan kudus tidak dilakukan dalam satu hari. Tapi sepanjang minggu itu kita melakukan perjamuan kudus dan para majelis jemaat itu kan biasa kan dibagi per wilayah. Majelis A itu bertanggung jawab terhadap rayon 1, rayon 2. Nah, dikasih beberapa majelis itu untuk memberikan pelayanan perjamuan kudus dari rumah ke rumah. Maka ini memang koordinasi lebih berat karena jemaat itu harus diberitahu bahwa untuk mereka, untuk keluarga A itu akan dilakukan misalnya jam 9 sampai setengah 10. Ya, jemaat kedua dari jam 10 sampai jam setengah 11. Terus, maka masing-masing majelis bertanggung jawab untuk melakukan perjamuan kudus, pelayanan perjamuan kudus di tengah-tengah jemaatnya. Tentu saja, walaupun kalau hanya satu majelis berkunjung dan tetap memperhatikan aturan-aturan social distancing dari pemerintah, saya kira tetap aman dan bisa dilakukan. Nah, itu kira-kira beberapa pikiran saya terkait dengan ini. Dan saya juga pasti akan mempersiapkan video seperti itu ya untuk jemaat saya atau siapa saja yang mau mendownloadnya dan memakainya di dalam acara perjamuan kudus di rumah tentu boleh, tapi tentu saja harus koordinasi dengan pendeta saudara dan gereja saudara supaya tidak mengakibatkan terjadi persoalan-persoalan yang harusnya tidak perlu. Nah, itu beberapa pikiran saya soal perjamuan kudus. Semoga ini boleh menolong, memberikan ide kepada saudara, terutama rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pendeta, majelis jemaat, untuk bisa memikirkan seandainya Jumat Agung nanti kita belum bisa ketemu bersama dalam kebaktian bersama, masih online, atau masih dalam kondisi seperti ini, kita bisa menjadikan itu menjadi alternatif lain. Tidak sebatas hanya yang saya bagikan, kalau saudara punya ide-ide yang lain, yang bisa menolong dalam kondisi semacam ini, itu juga baik, silakan dilakukan. Nah, ini saja kira-kira ide dari saya. Semoga ini jadi berkat dan menolong pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.